Bab 28. Dia tidak menyangka akan melihat Lord Alexander di sini, tetapi dia ada di sini ketika dia berusaha menghindari pikiran apapun tentang dia. Mata merah marunnya mengalihkan pandangannya dari pria itu ke arahnya. Aku tidak tahu kita sedang mengadakan pertunjukan di sini, kata Elliot sinis sambil bertepuk tangan. Ayo, usir, orang-orang di sekitar menundukkan kepala mereka dan kembali ke apa yang mereka lakukan. Mereka bukan burung, kata Sylvia sambil menggelengkan kepalanya pada Elliot. Ada apa di sini, bahwa seorang vampir harus mencabut taringnya? Bicaralah, perintah Lord of Valeria dan pria itu pergi lebih dulu. Blur, gadis itu menuduhku sebagai pencuri padahal dialah yang mencuri liontin jimat itu, dia membela diri. Tidak, aku tidak melakukannya. Anda menuduh saya Anda pembohong. Dia berkata, kamu bisa bertanya kepada pemilik toko. Saya tidak melihat atau mendengar apapun. Jangan menyeret saya ke dalam ini. Sangat usil, gumamnya pada akhirnya dan menghilang di dalam tokonya tidak ingin ada hubungannya dengan mereka. Aku yakin dia mencuri yang dia kenakan sekarang, kata pria itu sambil menunjuk ke arahnya dan pria itu menggali kuburnya. Ini adalah karnaval dan bukan arena bagi vampir untuk menyerang manusia, kata Lord of Valeria dengan tenang, dan menyerang manusia tanpa alasan ketika kita mencoba untuk hidup bersama akan mendapatkan hukuman, dan jari-jarinya berbunyi klik. Tapi Tuan, Anda salah. Pria itu panik saat dua pria menariknya bersama mereka. Alexander berjalan di depan tanpa berkata apa-apa lagi dan Kathy merasa napasnya lega. Mencapai kembali mansion pada tengah malam, Kathy berganti ke gaun malam dan pergi untuk mencuci wajahnya. Dia mendengar ketukan di pintunya. Ini aku, Cory, dia mendengar dari sisi lain pintu. Dia berdiri dengan sebuah kotak di tangannya dan segera datang Dorothy mendorongnya masuk. Hei. Maaf, dia terkikik. Kami lupa memberimu ini yang kami bawa untuk semua orang di karnaval, katanya sambil Cory menyerahkan kotak itu padanya. Terima kasih, kata Kathy merasa sedikit bersalah karena tidak mendapatkan apapun untuk mereka, tetapi kemudian dia juga tidak membeli apapun untuk dirinya sendiri. Kalau begitu kita pergi dulu, dan mereka pergi tetapi ada ketukan di pintu lagi. Kathy, Cory yang mengintip ke dalam ruangan, kamu baik-baik saja, kan? Dia bertanya padanya dan dia menganggukkan kepalanya. Kenapa kamu bertanya? Oh, tidak ada yang khusus, dan dia menghilang di balik pintu. Pintu diketuk untuk kedua kalinya dan Kathy mengangkat alisnya melihat kepala Cory muncul lagi. Apa? Cory tersenyum malu-malu, kita harus bangun 1 jam lebih awal besok. Jangan terlambat lagi Martin mungkin akan memarahimu lagi. Selamat malam, dan dia bertanya-tanya apa yang dia maksud dengan memarahimu lagi. Kapan dia dimarahi? Dia menatap pintu sebelum pergi menyisir rambutnya dengan sisir kayu dan mencoba menjinakkan rambutnya. Dia memperhatikan bahwa tangan kirinya mulai membentuk memar yang buruk karena pria yang memegang tangannya dengan kuat. Dia menyenandungkan lagu yang tersangkut di benaknya yang sedang diputar di karnaval. Dan kemudian ada ketukan ketiga dan matanya menyipit karenanya. Apakah teman-temannya tidak berencana untuk tidur? Sambil mendesah dia berjalan menuju pintu, Cory berhenti mengetuk dan membukanya, pintu. Aku tidak tahu kamu mengharapkan teman pria pada jam malam ini. Kathy merasakan darahnya mengalir dari wajahnya. Itu adalah Alexander. Tidak, saya tidak mengharapkan perusahaan laki-laki. Dorothy dan Cory datang lebih awal dan mereka terus mengetuk seperti anak-anak konyol, katanya sambil mundur dan dia memasuki kamarnya seperti hantu yang bergerak melintasi lantai. Saya datang ke sini untuk mengambil sesuatu dari Anda, katanya berjalan menuju cermin besar di dinding, saya ingin salib saya kembali jika Anda tidak keberatan. Tentu saja, katanya, jari-jarinya mengarah ke kait seperti kunci di belakang lehernya. Dia bertanya-tanya mengapa dia menginginkannya kembali sekarang dan mengapa tidak kapan saja sebelumnya. Apakah dia mempermalukannya dengan apa yang terjadi di karnaval? Kamu terlalu memikirkan banyak hal. Apa? Dia bertanya dengan terkejut saat matanya bertemu dengan matanya saat dia menyerahkan kembali salib itu kepadanya.
Kemarilah, Kathy, katanya dengan senyum lembut di bibirnya dan dengan sangat perlahan Kathy pergi ke tempatnya berdiri. Dia membuatnya berdiri menghadap cermin, bolehkah saya? Dia memintanya mengangkat tangannya di dekat kepalanya dan dia menganggukkan kepalanya dengan hati-hati. Jari-jarinya menyentuh rambutnya dengan lembut saat dia menyatukannya dan kulitnya terasa geli, dan dia merasa mengantuk. Karnaval memiliki populasi vampir yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan manusia. Berada di tanah vampir, vampir mendukung jenis mereka sendiri atau tidak mendukung siapapun sama sekali. Saya pikir Anda berani melawan vampir hari ini, dia memelintir rambutnya dan melanjutkan, tapi saya akan menyarankan Anda untuk berhati-hati lain kali. Beruntung kami ada di sana, saya tidak tahu apa hasilnya nanti. Oke, jawabnya dan melihat dia mendorong sesuatu di rambutnya. Dia menggerakkan kepalanya untuk melihat tongkat kayu polos. Seperti orang tua di toko itu berbicara tentang pertukaran yang setara, aku punya sesuatu untukmu, untuk menyimpan salib dengan aman sampai sekarang, katanya sambil meletakkan tangannya di lehernya dan membiarkan rantai menempel di kulitnya dengan batu biru. Itu adalah liontin batu pesona langka yang dia ambil di toko. Aku tidak tahan, Lord Alexander, katanya sambil melihatnya dan berbalik. Itu tidak gratis. Saya memang mengatakan itu adalah pertukaran yang setara sekarang, bukan? Dia meyakinkannya dengan senyum menawan dan mengucapkan selamat malam. Dia meninggalkan kamarnya. Setelah Alexander meninggalkan kamar Kathy, dia menuruni tangga dan ke ruang bawah tanah yang ada di bawah tanah. Itu adalah area yang gelap dan terlarang. Dia berjalan melewati sel-sel kosong dan beberapa sel yang menampung orang-orang yang melanggar hukum. Pergi ke salah satu sel, dia melihat pria yang dia temui sebelumnya. Pria itu duduk di kursi dengan tangan dan kaki terikat. Alexander memperhatikan dia tampak bersih dan tidak tersentuh, belum ada kerusakan. Kenapa saya di sini? Aku tidak melakukan apa-apa. Pria itu menangis melihat Alexander masuk ke dalam sel. Bukankah sekarang, bagaimana dengan menyakiti manusia dan fakta bahwa Anda akan menyerangnya? Vampir sepertimu membahayakan banyak hal untuk kami. Aku hanya mencoba menakutinya. Menakutkannya. Mengapa? Bertanya pada Valerian Lord, apakah kamu bersiap untuk Halloween? Dia memiliki batu pesona dan yang berwarna merah. Jelas gadis sekalibernya mencurinya, pria itu mencoba membebaskan dirinya tetapi anggota tubuhnya terikat. Tanpa bukti, Anda memutuskannya sendiri. Dia mengambil palu yang ada di atas meja dan memainkannya. Apa yang kamu lakukan? Jangan khawatir, aku bermaksud melakukan hal yang sama. Anda tahu hanya menakut-nakuti, kata Alexander mengangkat bahu, meletakkan kembali palu dan akan berdiri di depan pria itu. Pria itu menghela nafas lega ketika dia tidak melihat palu. Alexander memegang tangan pria itu dan dengan susah payah perlahan mengencangkan cengkeramannya. Dia mendengar pria itu menjerit kesakitan sampai tangannya patah menjadi dua seperti cabang kayu karena tekanan. Tulang vampir tumbuh tetapi waktu yang dibutuhkan bervariasi dari setiap individu tergantung pada garis keturunan mereka. Dan sebagai catatan, dia tidak mencurinya, kata Alexander sambil melangkah keluar dari sel berjeruji dan menarik salib dengan jarinya. Mata pria itu terbelalak.